Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi mengenai apa sih keuntungan metode sungkup dalam budidaya tanaman karnivora, terutama Nepenthes ya. Karena kebetulan rata-rata koleksi saya itu Nepenthes. Jadi gini, banyak yang bilang kalau metode sungkup itu kurang direkomendasikan karena metode sungkup bisa cepat menimbulkan jamur gitu, atau metode sungkup cepat memunculkan lumut. Memang ada beberapa sorry masih lagi batuk. Memang ada beberapa kekurangan metode sungkup yang tadi saya sebutkan, tapi di balik kekurangan itu menurut saya banyak kelebihannya gitu, terutama bagi teman-teman yang tinggal di daerah panas. Misal gini, ketika teman-teman melakukan metode sungkup saat menyemai biji Nepenthes, maka biji Nepenthes yang teman-teman semai itu lebih cepat sprout. Karena gini, di daerah panas itu kan kelembabannya cepat kering. Jadi otomatis kita harus mengatur kelembapan, dan cara mengatur kelembapan yang paling gampang adalah metode sungkup gitu. Makanya rata-rata Nepenthes yang saya semai itu menggunakan metode sungkup, walaupun memang ada yang tanpa metode sungkup. Cuman metode sungkup lebih sering saya gunakan. Ketika sudah sprout kayak gini, baru saya buka. Karena biar tanamannya adaptasi. Terus kedua, ketika teman-teman menggunakan memperbanyak Nepenthes dengan cara stack, tanaman yang di stack itu, batang yang di stack itu lebih terjaga kelembapannya dan nggak gampang kering. Maksudnya potensi pertumbuhannya lebih cepat menurut saya. Misal gini, ini metode sungkup nih, ini udah kelihatan batangnya tinggi, metode sungkup. Dan ini enggak, ini tanpa metode sungkup. Jenisnya sama, waktu saya tancepin juga, saya taruh sini juga sama. Nah, jenisnya Trichocarpa. Nepenthes Trichocarpa. Lihat, ini masih baru muncul titik-titiknya doang sedikit. Nah, tuh baru muncul sedikit-sedikit. Sebenarnya ada beberapa batang, cuman setelah saya lihat pertumbuhannya lama, saya pindahin dengan cara metode sungkup. Nah, ini metode sungkup, lihat pertumbuhannya jadi lebih cepat. Nah, tuh kelihatan tuh. Ntar dulu ya. Nah, lihat, ini sebelumnya nggak ada titik tumbuh nih sebelum saya sungkup. Jadi menurut saya lumayan direkomendasikan lah untuk daerah-daerah panas. Bahkan Trukanta aja saya pakai metode sungkup. Mungkin untuk cara semai Nepenthes dengan metode sungkup bisa dilihat di video saya yang lain. Bisa dilihat di di pojok apa nih namanya? Pojok kanan apa pojok kiri? Gitu. Terus untuk recovery saya juga menggunakan metode sungkup nih. Jadi pemulihan saya menggunakan metode sungkup untuk mengatur kelembapan. Karena menurut saya metode sungkup itu kita nggak perlu pusing-pusing nyiram gitu. Terus ini juga nih metode sungkup. Setelah saya buka, ini udah 2 bulan setelah dibuka metode sungkupnya. Setelah ini pisah anakan. Caranya saya metode sungkup langsung tancap ke media. Setelah sebulan saya buka pelan-pelan. Nah, mungkin teman-teman ada yang sempat ngeluh,
Ntar kalau metode sungkup adaptasi ke udara sekitar akan lebih lama gitu, malah bakal cepat mati. Ya memang kalau misalnya teman-teman bukanya gitu langsung buka gini, bread gitu langsung buka. Tapi kalau misalnya bukanya pelan-pelan, kalau misal gini, ini kan ditutup nih, bukanya segini dulu sehari, terus 3 hari berikutnya dibuka lagi sedikit, sampai semuanya kebuka. Ntar tanaman ini juga akan beradaptasi dengan sendirinya gitu. Apalagi ya untuk penjelasan metode sungkup, recovery udah, stack udah, terus semai biji udah. Nah ini, oh iya, untuk jenis-jenis tanaman karnivora lain juga saya lebih suka metode sungkup. Ini VFT, lihat menggunakan metode sungkup udah kelihatan muncul tanaman baru dari hasil stek. Nah, mungkin segitu dulu penjelasan singkat dari saya, walaupun memang agak acak-acakan penjelasannya, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih.